Kembali lagi dengan Ponrap Podcast Andi Arab. Apakah ini sama kuliah nggak penting? Ya kuliah penting lah, gila. Kalau nggak penting ngapain kuliah? Iya, dan kalau nggak ada pembahasan kuliah penting ngapain dibahas, bener gak? Bener. Ya udah, sebelum kita mulai jangan lupa ngopi bosku. Ayo tas dulu bosku. Iya. Sekarang berani lah kalau. Oke bosku, jadi kan kita udah kelar bahas tuh tentang seputar kuliah part 1, bener gak? Bener. Nah, ini partnya dari apa namanya sinetron udah bentar lagi mau habis. Udah nggak laku. Ya udah langsung aja. Kalau menurut gua kan zaman sekarang kan orang kuliah itu dia udah menempuh pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi sampai S3, bukan S7 ya. S7 mah Samsung. Nah, cuman setelah lulus itu dia nganggur gitu loh. Nah, apakah dia nganggur karena memang dia udah nyari kerjaan nggak dapet, ya kan? Atau memang dia nggak ada kemauan? Dan saran lu gimana nih, pendapat lu nih, sudut pandang lu? Karena kan kalau misalnya di Indonesia ini kan nyari pekerjaan itu kan nggak gampang, bener nggak sih? Bener. Persaingannya gitu loh. Dan juga kan belum lagi skill mumpuni yang harus kita miliki, bener nggak? Nah itu gimana? Sudut pandang sebagai ente yang bentar lagi mau skripsi kelar gitu loh. Jadi gini, kalau menurut sudut pandang gua gini, lo nggak penting lah apa kayak kuliah tinggi sebenarnya. Yang dulu penting apa? Relasi. Banyakin temen itu akan membuka jalan supaya lo sukses. Gue nggak peduli walaupun gue kuliah tinggi, tapi kalau misalnya gue masih nganggur, karena apa? Satu faktor, relasi itu harus diperbanyak. Kalau nggak ada relasi, lo mau kerja apapun susah. Contoh, gue alumni Unindra, gue terkenal dan juga gue punya skill yang lumayan bagus. Agak sombong dikit, maaf ya. Nggak apa-apa, bebas. Kalau misalnya kuliah tinggi, kebanyakan orang nganggur. Satu, kemampuannya yang masih terlalu banyak. Ya kan contoh kayak IT nih. IT ini kan orang udah banyak kayak ngambil jurusan informatika di Unindra. Iya. Tapi kebanyakan anak IT tapi nggak nyambung sama yang dipelajari sama dia cuma ngikutin doang. Nah, yang penting buat lulus doang deh persyaratan. Betul, gue tahu. Kalau misalnya dia nggak dapet kerjaan, saat dosen lagi nangis dia tidur. Itu udah lebih parah gobloknya. Ya udah lanjut. Dah. Nah, jadi gue gini, kalau misalnya lo punya saran, lo perbanyak dulu relasi lo, karena itu yang akan membuka pintu rezeki lo, men. Oh, itu manfaat silaturahmi. Bukan begitu, bosku. Bener. Lanjut. Justru kalau gue udah banyak temen, udah banyak kenalan, udah banyak channel, lo mau ngapa-ngapain gampang. Misalnya lo mau ngapa-ngapain aja, contoh dalam dunia sehari-hari, lo pasti dipergampang atau dipersulit. Nah, pasti lo dipergampang karena lo punya relasi banyak dan lo orangnya asik, humble, dan selalu mau berbagi pikiran ke orang. Nah, di situ yang penting cara lo buat kayak lo bisa ngedapetin sesuatu apa yang lo pengen, itu kembali ke usaha lo sendiri. Iya. Usaha, ikhtiar, tawakal, doa, duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Mantap, sepaket ya. Yoi. Udah kayak kiriman ayam KFC. Ya, kayak JNE. Bosku, jadi kalau menurut sudut pandang gua, ketika lulus, nih kan, kita tuh harus tahu langkah apa yang harus kita jalankan ke depan, bener gak? Bener. Tapi sebaiknya itu sebelum lulus, bener gak? Bener. Karena kan kebanyakan orang kan apa-apa kepepet, bener nggak? Bener. H-1 dia baru gerak, bener nggak? Bukan jauh-jauh hari gitu. Termasuk diri gue nggak munafik, dan itu semua orang pasti merasakan, bener nggak? Bener. Nah kalau misalnya gue lulus, ya kalau lo punya keahlian bisnis, lo misalnya jago jualan, ya asah, bener nggak? Bener. Nah memang ketika lulus itu nggak harus cari kerja, bang nggak? Bener. Kalau misalnya di jurusan bisnis, kalau dia misalnya punya relasi bagus yang tadi lo bilang, Iya. ada contoh ya kan, pengusaha lele, ya kan? Ya udah kalau lu memang lu suka ternak lele, ya lu lanjutin, bener gak? Ya lu manfaatin dari relasi itu, lu bisa manfaatkan buat kembangan bisnis lu lebih besar lagi, bener gak? Lebih scale up gitu loh. Terus kalau misalnya lu ketika kuliah lu misalnya punya bakat tentang public speaking, lu bikin YouTube, walaupun memang di pelajaran di kuliah lu misalnya IT memang nggak ada tentang dunia per YouTubean, tapi kan tetap di situ ada berbau tentang video, bener gak? Multimedia. Nah berarti kan di personal diri kita sendiri ini aja gitu loh, yang bener-bener tuh kurang peka, paham nggak? Sebelum lulus, jadi harus benar-benar dimaksimalkan ya dengan lu catat gitu loh, waiting list lu apa gitu setelah lu lulus, paham nggak? Nah jadi kalau misalnya
saran gue ketika lu lulus sekolah atau lulus kuliah, lu tetap lu harus siap yang namanya sebuah resiko, entah nggak dapat kerja atau kerja, yaitu semuanya udah memang hak dari Tuhan gitu loh. Yang penting usahanya itu nggak boleh mundur, bener gak? Bener. Dan kalau misalnya ada nih, mohon maaf, lulus dia jadi Grab, padahal kan lu udah capek-capek tuh kuliah. Nah itu gimana tanggapan lu? Dan gue bukan membahas di sini sisi buruknya, bukan, tapi ini mengubah sudut pandang penonton agar ketika lu kuliah lu bener-bener serius belajar, ya bener gak? Bener. Supaya ketika lu lulus bukannya mohon maaf jadi Grab gitu loh, harus lebih baik lagi, paham nggak? Paham. Walaupun itu rezeki yang kita harus terima dan jalani, tetap kita harus bener-bener apa namanya menjadi sesuatu orang yang spesial, dan lu tuh bener-bener nyambung gitu loh dengan jurusan lu, ya lu dapat pekerjaan passion yang lu bener-bener suka gitu loh. Lanjut Nan. Jadi gini, kalau menurut gua, kalau misalnya lu kuliah jurusan apapun, misalnya kayak contoh nih, gua jurusan pendidikan ekonomi, apa gua keluar pasti jadi guru? Belum tentu, ya kan? Karena kenapa? Sesuatu basic yang orang punya itu yang akan jadi modalnya dia, ya kan? Kalau misalnya lu punya keahlian apapun, kenapa lu nggak bisa masuk ke mana gitu? Misalnya contoh nih, kayak gue punya keahlian ya apa, misalnya kayak public speaking, oke lah. Kalau public speaking itu kan dia bisa jadi motivator. Ibaratkan sesuatu yang menghasilkan nilai jual itu, lu harus pertontonkan, men. Ya kan? Lu walaupun lu punya keahlian sedikit pun, lu pakai lah keahlian itu supaya bermanfaat buat lu sendiri. Asah. Contoh, kayak lo misalnya lo pinter dalam menganalisis bisnis, nah lo bisa bisa menjadi salah satu tren bisnis, ya kan? Bisa kayak lo pengusaha entrepreneur muda yang yang punya talent bagus, itu yang akan membuat nilai jual lo tuh semakin tinggi, men. Jadi walaupun lo lulusan apapun, itu nggak ngejamin, men. Betul. Sukses itu datangnya dari pintu manapun. Lo buka pintu satu, belum tentu terbuka. Bener. Pintu kedua belum tentu terbuka. Siapa tahu pintu ketiga ini membawa keberuntungan lo. Jadi walaupun lo kuliah tinggi-tinggi, tapi di sini apaan, ya? Fortune, keberuntungan. Ya kan? Orang udah usaha manapun, udah usaha sebagus apapun, tapi kalau dari yang atas belum ngasih, ya kan, belum mampu memberikan sesuatu yang terbaik, tapi lo udah usaha yang matang-matang, itu sepenuhnya ada di tangan Allah, ya kan? Kebanyakan manusia itu apa? Berusaha tapi tidak melupakan penciptanya, men, ya kan? Jadi Lupa doa, usaha dan ikhtiar, ya kan? Makanya kalau misalnya lo pengen sukses, lo kuncinya satu, berdoa dan juga jangan lupa usaha 50%, doa 50%. Itu nyambung, men, ya kan? Menurut gua, kalau misalnya lo nggak ada usaha tapi cuma berdoa, ya Allah, ya kan, doakanlah hambamu ini supaya menjadi orang yang sukses, tapi omong kosong, nol, nggak ada action nyatanya, men. Makanya di situ kalau misalnya lo pengen berhasil, lo asah kemampuan lo, men. Lo punya kemampuan apapun, jangan takut dinilai buruk, ya kan? Itu ya kelebihan lo, orang lain belum tentu punya, ya kan? Makanya di situ kelebihan dan kekurangan. Contoh, gue di dalam matematika, oke lah, gue bisa. Tetapi kalau misalnya di dalam dunia bisnis, gue belum tentu bisa. Gue belum tentu bisa ngejalanin, men. Karena apa? Yang tadi lo pertama waktu itu, yang lo bilang itu, gue kebanyakan teori. Gue lebih banyak belajar teori, tapi actionnya nggak ada, ya kan? Oke lah, kalau misalnya action ini lo pertontonkan di luar, ya kan? Selebihnya di dalam dunia kuliah ini, lo harus nangkep teori, actionnya di luar itu lo harus bisa goal gitu, iya. Paham nggak maksud gua? Paham. Nah di situ kalau misalnya lo nggak ada actionnya, lo nggak bakal inian, men, nggak bakal ada namanya kata goals. Usaha mencapai pintu gerbang kesuksesan. Nah, Lebih tepatnya. pintu gerbang kesuksesan itu datang dari mana, men? Tanpa diduga-duga dan tanpa disadar-sadar oleh kita sendiri. Betul, rezeki men haitsu la yatasib tuh ada di surat At-Tolak kalau nggak salah tuh. Pokoknya itu rezeki nggak disangka-sangka. Nah. Ada orang yang nggak usaha tapi berharap minta kaya. Terus dibalik selesai dia sholat dan ketika berdoa, nah dibalik sejarah itu ada duit. Itu mustahil nggak? Nggak mungkin, tapi kalau misalnya kuasa Allah itu pasti ada, Oh, ya kan? iya, benar. Ya kan nggak tahu kan Pokoknya dibilang. bukan kartun Aladin kan? Ya bukan Captain Aladin. Jangan terlalu mengambil kata-kata dari fiksi itulah, ya kan?
segala sesuatu tanpa disadar-sadar, tanpa datangnya dari manapun, itu bakal datang sendirinya. Siapapun orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan jalannya yang baik. Betul, manjada wajada. Barang siapa yang Bersungguh-sungguh. pasti berhasil. Bukan begitu, Bosku. Yo, Kopi dulu nih. oh iya nih. Oh, Aduh, sampai iya. ampas-ampasnya nih. Oke, kalau misalnya nih dia lulus, ya kan, dia udah usaha, tapi jalannya dia untuk sementara mencari apa Grab. Apakah itu sebuah masalah? Coba jawab. Oke, kalau misalnya kita bahas pandemi ini, pendapatan orang, Bukan pandemi, sebelum pandemi, oh sebelum pandemi. langsung nge Grab. Nah, ini sebenarnya udah tantangan juga, pasti kan. Pasti orang kayak lulusan sarjana, gengsi nggak kalau buat Gengsi. nge-Grab? Nah, di situ orang kalau misalnya nggak mau usaha, nggak bakal dapat duit di zaman sekarang, ya kan? Makanya kan lawan rasa gengsi itu, men. Betul. Oke, tapi kalau misalnya Grab ini sebagai sementara, ya kan? Tetapi di jalan yang lain lagi, misalnya kayak usaha yang lain lagi, bisa lah, ya kan? Usaha itu bukan cuma satu usaha doang, tapi harus ada usaha lain. Misalnya contoh lo pertama Grab itu menurut gua harusnya sampingan, men, ya kan? Usaha yang selanjutnya apa? Kayak bisnis, ngelola apapun, lo ikut apapun, lo pasti ini ya, men, lo pasti terbuka jalan lo, ya kan? Misalnya lo bukan cuma satu usaha doang. Sekarang mah kalau misalnya cuma satu usaha doang, lo nggak bakal bisa makan, men. Iya. Ya kan, apalagi kalau misalnya lo udah punya anak, punya keluarga. Kalau lo misalnya mengandalkan satu penghasilan doang, anak lo bakal makan nggak? Enggak. Nah, di situ, ya kan, menurut gua fenomena sarjana yang lulus, ketika lulus menjadi ojol, itu udah bukan hal yang biasa lagi. Bukan hal tabu. Nah, itu sebenarnya udah jadi ini ya, apa? Karena dari dasarnya sendiri, kadang satu persentase orang males karena apa? Karena sesuatunya pengen dapatnya yang instan. Contoh, ya kan, orang di zaman sekarang nih pasti online kan ya. Nah, contoh, dengan online ini orang mengandalkan dari online ini bisa dapat penghasilan. Contoh kayak ojol, ya kan, orang dapat duit dari HP, ya kan, tinggal bunyi klereng. Tapi dalam apa? Kalau di dalam dunia usaha, lu nggak usah kayak gitu, men. Harusnya lu berpikir lagi, tanpa gua harus jadi Grab, gua bisa mampu. Bisa kayak gua nih, usaha kecil-kecilan aja dulu, Le. Bisa Siap. kayak gua usaha punya apa misalnya yang bisa gua kerjain. Contoh kayak gua dagang buku, ya kan? Bukan dagang bung puyuh. Iya. Apaan tuh puyuh-puyuh? Buyung puyuh. Nah, di situ emang kalau udah sisi malasnya ini timbul, orang pengen dapat yang instan, kira begitu. Kalau orang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti orang nggak bakal mungkin hidupnya cuma di situ-situ doang, ya kan? Makanya cara berpikir orang tuh kadang maunya yang instan, tapi nggak mau berproses dulu. Nah, di situ itu menurut pendapat gua, kalau misalnya Grab fenomena yang sarjana ini, sebenarnya sarjana ini males karena udah usaha kemanapun, ditolak Ini kemanapun. bener banget, tuh, Nah, di situ makanya kan kalau orang udah ditolak dimanapun pasti jiper gak? Jiper. Iya. Nah, makanya di situ ngedon. Nah, makanya di situ dilatih mentalnya, ya kan, menghadapi segala sesuatu. Makanya kan gue bilang, kalau lo udah jiper duluan, lo nggak bakal berkembang, men. Nah, di situ makanya kan gue bilang, usaha, doa, ikhtiar, tawakal. Nah, sama satu, pasrah pada Allah. Iya. Nah, di situ, men, Oke. usahanya. Berarti kesimpulannya adalah jatuhkan gengsi untuk hidup jauh lebih bergengsi. Bukan begitu, Bosku? Benar. Dan satu lagi tambahan gua, kalau misalnya kita udah usaha dan tawakal berpasrah, itu benar. Tapi kalau nggak usaha, ya kan, cuma berpasrah, ya Allah, aku mau kaya. Malaikat Israel, men, langsung mencabut nyawa lu, bener gak? Wah, serem itu, bro. Itu topiknya udah ini lah. Ya kan, kita nggak ada yang tahu, wallahu alam ya. Iya, maksudnya gua ngomong kayak begini, janganlah gampang pasrah. Nah, Tapi usaha dulu, diiringin dengan pasrah. Pasrah itu adalah hasil ketika kita usaha. Nah, ketika kita udah usaha, maka Tuhan yang menentukan jalan kita. Yang tadinya kita merasa sulit, dengan kita usaha doa yang tadi lu bilang, Nah. dan tawakal, maka
semua jalan itu akan dibuka yang namanya kemudahan. Makanya ada tuh di surat Ampit tuh gue lupa. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, bener gak? Benar. Nah, pokoknya gue lupa lah, gue harus belajar lagi agama. Biar gue gak jadi orang bego. Bukan begitu bosku. Nah, makanya banyak-banyakin ngaji. Orang Betawi katanya pandai ngaji. Oh iya bener. Nah, di situ ente kan pernah ngomong kalau orang Betawi harus pintar ngaji. Aneh jadi sadar nih. Ya aduh, gue malah ketahuan ngomong sendiri. Gak apa-apa. Lalu be, namanya juga belajar. Nah. Masih ada salahnya. Nah. Buset Dinan, tau gak ini kenapa Nan? Kenapa? Bentar lagi pamit ente. Anda usir. Nangis nih. Santai aja lah. Enggak, soalnya bentar lagi episodenya selesai. Iya. Gue berharap ya, kan kata guru aneh kan mindset is doa. Apa Iya. yang kita pikirkan akan jadi doa. Benar. Semoga aja yang nonton podcast kita booming viral, ya kan? Kalau Amin. bisa masuk televisi Amerika Serikat. Amin, tenang. Yang nonton Donald Trump. Anjir. Betul. Oke. Daripada kita banyak bacot, ini langsung di topik akhir. Nah, kalau bicara tentang anak kuliah, pasti kan di mindsetnya dia nih, di otak kiri dan kanan. Emang ada otak kiri dan kanan? Coba cek dulu. Oke, pokoknya di mindset kita nih, anak mahasiswa menganggap IPK itu ada yang bilang nggak penting, betul nggak? Kalau menurut gue sih penting-penting. Oke. Dan juga ada menganggap IPK nggak penting, tapi skill penting, betul nggak? Nah, Masih ini nih yang mau dibahas. Jadi nah. tanggapan lu gimana? Kalau tanggapan gua, ya semua itu sama-sama penting, men, betul nggak? Karena kalau misalnya lu kalau punya nilai yang bagus dan berprestasi, berarti ketika lu bermain setelah lulus, lu langsung kerja, ya kan? Walaupun memang kuliah juga sebagai bentuk nilai formalitas, benar nggak? Benar. Tetap gitu loh, kuliah itu kalau nilai lu bagus, ya lu sebagai bentuk ketika lu ngelamar kerja, data lu bagus, paham nggak? Jadi dilihat, wah ini mantap nih orang. Apalagi tambah skill yang mumpuni, bener gak? Yang diasah. Nah, ketika lu ngasah skill yang bener-bener lu tuh udah ahli banget di bidang yang lu jalanin, maka ketika lu interview kerja, nah setelah lu interview, bos lu bakal ngangguk-ngangguk. Kenapa? Karena lu udah percaya diri dan lu yakin gitu loh terhadap yang bidang yang lu jalanin. Jadi itu aja sih, nah sudut pandang gua. Berarti kalau misalnya sudut pandang lu gimana nih? Sama-sama penting dua-duanya atau nggak penting? Jadi kalau menurut gua, IPK tau gak? Iya. Momok yang paling menakutkan bagi mahasiswa Unindra. Buset! Gara-gara IPK, jadi apa? Mahasiswa abadi. Oh, Itu yang ditakutin sama mahasiswa Unindra. Banyak mahasiswa Unindra yang IPK-nya jelek. Dan kebanyakan menyandang status mahasiswa abadi. buset! Makanya bos, ya kan? Orang Unindra, siapa sih yang nggak mau lulus cepet-cepet? Siapa sih yang nggak mau dapat gelar sarjana? Betul. Nah, pasti di situ IPK itu jadi bahan lomba-lombaan. Benar. Ya makanya lah, IPK itu sebagai inian lah, apa kayak lu kalau misalnya lu mau ngelamar, contoh ya, IPK itu oke sebagai inian, sebagai salah satu tolak ukur. Kalau misalnya tolak ukur lu di situ udah mumpuni, IPK lu menunjang, oke, itu pasti perusahaan-perusahaan manapun. Contoh, kalau lu mau ngelamar di institusi negara, nah institusi negara itu pasti kan punya apa? Punya standar untuk penerimaan kayak pegawai-pegawai. Nah di situ, kalau untuk di dunia sehari-hari, IPK itu nggak menjamin, men. Yang tadi dibilang skill, kalau punya IPK bagus, belum tentu skillnya itu bagus juga. Ternyata IPK itu formalitas dan juga sebagai kuantitas, tau gak kuantitas? Jadi tolak ukur, kalau misalnya IPK-nya baik, wah ini orang pinter nih, ini orang cerdas, ini orang udah pasti jenius, ya kan? Nggak mungkin dong kalau misalnya perusahaan-perusahaan mikir, wah nilai IPK 4 Kumlot. tanya kalau misalnya pas mau ngelamar, mau gaji berapa, Iya. ya kan? Udah pada jiper, karena kalau ngeliat standar IPK pada saat zaman-zaman sekarang, siapa sih perusahaan negara yang nggak pakai IPK kalau mau ngelamar? Contoh perbankan, contoh institusi negara yang lain, pemerintahan. Orang-orang yang seperti itu yang dicari karena nilai IPK-nya tinggi. Tapi kalau di dunia yang lain, oke, kayak dunia kreativitas, kayak membuat konten kreator, kayak YouTube, nggak perlu lu punya IPK tinggi, men. Betul. Ya kan, lu punyanya kreativitas, inovasi, dan juga kreasi. Nah, di situ kalau menurut gua
IPK itu sebagai landasan tolak ukur kalau lu pengen ngelamar satu pekerjaan. Nah, di situ kalau lu dalam hal yang lain, IPK itu sebenarnya nilai plus buat lo. Karena kalau misalnya modal. Nah, makanya kalau misalnya orang pengen bekerja di institusi pemerintah, pasti diseleksi dulu dong. Yang nilai IPK-nya tinggi-tinggi aja, udah belum tentu dia inian, belum tentu skillnya bagus, ya kan? Belum tentu dia bisa mencari pekerjaan yang layak. Nah, pasti di situ orang menempatkan diri pada sesuatu yang mempunyai nilainya sendiri. Misalnya kayak IPK tinggi, pasti dia mau nyari pekerjaan yang lebih inian, yang penghasilannya lebih bagus. Nah, di situ. Tapi menurut gua di dunia sekarang punya IPK tinggi tuh nggak inian men, nggak jadi jaminan. Contohnya orang sukses mana pun yang rata-rata yang punya nilai tinggi, kayak orang kayak pengusaha-pengusaha yang kecil tuh. Contoh pengusaha ya PT-PT rokok yang itu sekolahnya pada pada males. Iya. Boro-boro dia mau sekolah, dia aja harus dipukulin dulu, ya kan? Dia nggak nyangka kan akhirnya dia bisa bikin inian. Tetapi dengan perjalanan, dengan kehidupan, dia bisa menjalani itu semua. Nah, tanpa mereka berpikir gua harus menempuh pendidikan tinggi, tapi mereka punya kemauan, ya kan? Punya kemauan, punya kepengenan yang tinggi. Nah, di situ kalau orang punya skill yang tinggi, punya IPK yang lumayan bagus di dalam kuliah, itu udah jadi inian, nilai plus yang dipegang oleh semua orang. Udah menang di tempat mana aja. Nah, udah 3-0, bener gak? Benar, 3-0. Contoh tuh, ya kan? Ada nih orang yang orang yang punya keterbatasan dalam segi apapun, misalnya kayak pengetahuan, intelektual, ya kan? Dia nggak mampu bersaing dengan orang yang punya pengetahuan dan intelektual. Tapi nasib dia beruntung, men. Contoh, dia orangnya orangnya lumayan, dia dablek kayak misalnya kayak dia buat belajar aja dia masa? Nah, itu nggak peduli, ya kan? Tiba-tiba dia pas mencoba seleksi contoh kayak kayak perusahaan negara, ya kan? Dia dapat tempat yang paling bagus. Contoh kayak orang penting. Nah, sementara orang yang punya nilai bagus, kepintaran yang mumpuni, intelektual yang dia pekerjaannya biasa-biasa aja. Nyangka gak? Nggak nyangka kan? Nah, di situ keajaiban dimulai dari usaha. Nah, makanya keajaiban itu yang akan mendatangkan suatu kemudahan bagi lo semua, bagi lo juga. Jadi pokoknya semuanya penting ya bosku. Nah, jadi itu aja yang kita obrolin topiknya. Makasih banyak ya kan bosku. Nanda, jangan lupa follow Instagram lo, sebutin apa? Nanda Januar. Nah, penting ya, ini ilmu nih kan. Diam-diam cepirit dia punya. Bisa aja lo. Kan udah mulai kan. Nah, pokoknya bosku, malam-malam jangan lupa nyarap, jangan lupa nonton channel Andi Arab. Bukan begitu bosku? Jangan lupa pada ngopi supaya bisa ketawai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke. Awas April lo, bujitak lo. Oke.